Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murtianim. Di sini saya akan merefleksikan jurnal BIMTEK Informatika Modul 1, yaitu mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri Modul 1. Pengalaman belajar yang baru saya peroleh yang pertama yaitu konsep keilmuan komputer, kemudian ada konsep berpikir komputasional, kemudian ada konsep literasi digital, kemudian ada konsep pembelajaran informatika inklusif. Di sini saya belajar tentang pemahaman dalam mengembangkan pembelajaran informatika yang berkontribusi pada pencapaian peserta didik. Selanjutnya, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan? Di sini emosi yang saya rasakan yaitu perasaan antusias akan setiap materi yang dipelajari. Merasa senang, merasa penasaran, karena banyak mendapatkan inspirasi-inspirasi dan ide baru tentang mata pelajaran informatika yang mana akan menjadi bekal saya nanti, menambah wawasan saya nanti untuk mendampingi peserta didik saya belajar agar lebih maksimal lagi. Kemudian, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Nah, di sini dalam proses pembelajaran informatika, saya sudah menerapkan ilmu informatika, literasi digital, dan integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Kemudian, apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait proses belajar atau pembelajaran? Nah, di sini yang perlu saya perbaiki yaitu menambah lagi sumber belajar dan fokus pada pengembangan keterampilan komputasi, pemikiran algoritma, dan pemecahan masalah komputasional. Kemudian, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Nah, di sini pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa teknologi berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Karena sejatinya kita tahu bahwasanya informasi yang kita dapatkan tidak semuanya positif. Ada kalanya informasi yang kita dapatkan adalah negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Nah, bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita memfilter bahwasanya kemajuan teknologi tersebut bisa membawa hal yang baik bagi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dari hal kecil tersebut, maka bisa kita kembangkan konsep-konsep informatika menjadi lebih luas lagi. Selanjutnya, wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari. Nah, di sini materi yang saya pelajari atau wawasan baru yang saya dapatkan yaitu tentang pembelajaran informatika bisa dikontekstualisasikan dan bisa disesuaikan di situasi atau kondisi tertentu dan bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang berbeda juga, yaitu dengan melaksanakan pembelajaran tanpa menggunakan komputer atau unplug. Kemudian, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Nah, tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika adalah bahwa guru informatika yang terdahulu itu sedikit kesulitan dengan perkembangan ilmu-ilmu baru saat ini. Itu dipicu karena berbeda dengan ilmu yang didapatkan pada saat di bangku perkuliahan dulu. Nah, konsep pembelajaran informatika saat ini itu sesuai dengan perkembangan teknologi. Jadi hal tersebut itu menjadi tantangan baru bagi guru informatika yang
lulusan terdahulu. Jadi harus terus menggali ilmu, bersemangat menggali ilmu, disesuaikan dengan perkembangan zaman untuk bisa menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Nah, kemudian apa saja alternatif atau solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Nah, di sini solusi atau alternatif untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu dengan mengikuti BIMTEK atau webinar yang berkaitan dengan pembelajaran informatika. Dengan hal tersebut, kita bisa menambah wawasan, pengetahuan juga. Kemudian aktif di MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, dan semangat untuk belajar mandiri. Intinya jangan pernah menyerah untuk terus belajar dan menggali potensi diri supaya pengetahuan yang kita dapatkan itu maksimal, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pengalaman di masa lalu. Belajar informatika di masa lalu, khususnya di kurikulum KTSP, yaitu mata pelajaran TIK, lebih fokus kepada aplikasi praktis Microsoft Office atau aplikasi perkantoran untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Kemudian memahami konsep internet dan aplikasi lainnya. Nah, di sini ada penerapan di masa mendatang. Penerapan di masa mendatang, saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan yang berkembang saat ini, khususnya sesuai dengan materi BIMTEK yang sedang saya jalani saat ini. Kemudian, konsep atau praktik baik yang dilakukan yaitu mengintegrasikan keterampilan pengetahuan informatika dan pemanfaatan teknologi secara tepat dan bijak untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi di masyarakat dengan menerapkan keilmuan informatika. Selanjutnya, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah, yaitu menjalin baik komunikasi dengan murid sehingga mampu menciptakan suasana belajar sesuai dengan keadaan peserta didik sehingga peserta didik senang untuk menerima pelajaran. Demikianlah resum modul 1 BIMTEK Peningkatan Guru Informatika SMA SMK fase E. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.